Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tepat sekali ibu-ibu dan bapak-bapak pada kesempatan ini untuk memuji dan bersyukur ke Zatillahi Robbi yang mana telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita semua. Amin. Dan siapapun yang Allah takdirkan pada kesempatan ini bisa lebih mempererat tali silaturahmi di antara kita semua. Dan mudah-mudahan siapapun yang Allah takdirkan di tempat ini mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kami juga mengucapkan selamat datang Bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya yang kami muliakan Ustaz Dery. Pertama-tama izinkanlah kami atas nama Ketua Rombongan Yayasan Hidayatullah sambutan pada pagi dan siang hari ini, dan saya mengucapkan syukur alhamdulillah bahwa kami rombongan dengan selamat tiba di tempat tujuan. Bapak Ustadz Dery beserta staf yang saya hormati, sebelumnya perlu kami informasikan bahwa kami di sini rombongan ini berjumlah kurang lebih 74 orang yang memang sehari-harinya selain mereka bekerja, baik ibu dan bapak, juga kami ini pengurus yayasan. Salah satunya ada juga pengurus masjid di dalam struktur organisasi. Nah tentunya yang banyak lebih mensiarkan ada yang memang menspesifikkan diri atau mengkhususkan diri di dalam mengelola manajemen kalbu. Nah ini kami merasa tertarik, dan selain itu juga banyak sebetulnya ibu-ibu, bapak-bapak yang memang sering mengikuti AAGIM di Jakarta, khususnya di Al-Azhar, dan juga beberapa masjid lain yang sering mengikuti setiap bulannya, khususnya di setiap hari Senin. Nah pada kesempatan ini kami mengharapkan Pak Ustadz Dery, kalaupun memang waktunya tidak cukup, bisa seling nanti dilanjutkan
Dan kita harapkan, saya pikir Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu bisa bertanya secara bergantian. Yang diawali mungkin nanti untuk mendengarkan penjelasan latar belakang Darul Tauhid dan bagaimana perkembangannya, program-program apa yang sebetulnya sudah dan akan dikumandangkan atau dikembangkan di dalam rangka pembinaan syiar Islam. Demikian mungkin Pak Ustadz, saya tidak akan berpanjang lebar. Kita langsung saja mendengarkan katakanlah ketua rombongan dari pengurus Yayasan Hidayatullah, dan selanjutnya adalah sambutan, dilanjutkan juga dengan, kalau di sini kita lihat jadwal ada diskusi tentang manajemen masjid, dan insya Allah nanti malam yang diselingi dengan Bajiguru Party akan dibahas juga tentang presentasi tentang Darul Tauhid. Dipersilakan kepada Bapak Ustadz Yeri Kusyeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bil jihadi fi sabilillah wa nahana 'anil jihadi fi sabilillah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil majid wal mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi ajmain khairal karamat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Mudah-mudahan Allah yang maha mengetahui setiap kebusukan hati, Allah yang maha mengetahui setiap lintasan hati, mudah-mudahan pertemuan kita bukan pertemuan fisik, karena sering diantaranya kalau kumpulnya fisik 5 kali sehari sholat berjamaah, kumpul fisik, hanya beda partai berantem, hanya beda bendera berantem, hanya beda kuno berantem, hanya beda tunjuk berantem. Ini Pak Ridwan, Pak Aep, Pak Roja, mohon untuk ke depan, ya. Pak Ridwan. Nah, untuk pemimpin bulan pertama ini Pak Ridwan dari santri kader dakwah. Kita buat santri kader, jadi dibiasiswa oleh kita. Setelah itu siapa yang paling bagus maka kita jadikan pemimpin. Tapi mohon maaf untuk 1 bulan. Itu desa, alhamdulillah terpilih desa terbaik. Udah itu mah bagian risiko itu. Silakan ditanya di desa Isola juara apa saja. Di masjid, yang akhirnya orang kan sambutan ke masjid, gimana di masjid, kemudian gimana kebersihannya, masuk dari masjid ini masuk ke masjid-masjid yang lain, terus kita kelola selama 1 tahun ini. Nah, kita kelola sekarang dakwah internet khusus 1 kecamatan, maka dibuatlah komunitas center berbasis masjid. Kenapa? Kami terilhami dengan PDI Perjuangan. Saya iri sekali, PDI Perjuangan poskonya dari kayu. Kok bisa menggentarkan Indonesia? Kenapa masjid yang dibeton, yang kuat? Halo? Kok tidak bisa menggentarkan Indonesia? Ada apa nih? Ada apa nih dengan masjid ini? Harusnya umat itu bangkit dari masjid. Ribuan masjid. Bahkan puluhan, mungkin ratusan juta di dunia ini masjid itu. Kenapa tidak umat itu terhidupkan dari masjid? Kita mulai, saya itu begini, maka kita buat jaringan. Nih masjid, masjid. Kita gulirkan ekonomi masjid. Kita kasih 2 juta per masjid. Untuk 10 orang, 200 ribuan pedagang kecil. Terus kemudian ada kolektornya, kita ambilkan. Alhamdulillah, kemudian pas bulan kemudian kumpul 200 ribu, lemparkan lagi. Udah semakin hari semakin banyak. Masjid yang ngelola itu dakwah intern. Kita masuk. Di sini 1 kecamatan 116 masjid, Pak. 116 masjid. Kita tidak mengatasnamakan Darul Tauhid enggak? Yuk kita sama-sama. Enggak. Kita mau masjid enggak. Kalau bisa enggak usah nama lah. Kalau seandainya nama jadi permasalahan, enggak usah pakai nama. Kalau seandainya nama pakai permasalahan, itu mah hanya wasilah. Oh ya, hanya itu. Itu mah hanya alat. Udah nggak usah Pak, nggak usah nama. Maka kami tidak katakan ini bantuan dari Darul Tauhid nggak, yang 2 juta itu. Enggak. Ini mudah-mudahan bisa sampai. Ini kita hanya mengelola saja, bukan punya kami, bukan. Maka kita buat kerjasama dengan
Departemen Sosial, ada DPU, dompet peduli umat. Nah ini memang gitu, biasanya katakan dari masjid itu seakan-akan hibah itu Pak. Betul kan? Wah bantuan ke masjid seakan hibah, jadi nggak kembali lagi. Maka gimana kita kerjasama dengan perbankan? Perbankan yang datang, oh iya mah ada minjem ya dari bank itu kan. Dari bank Pak Baso, ada yang paling besar itu 600.000. Paling besar 600.000. Nah ini yang ngelola tukang beca. Tukang beca silakan. Hari Jumat gimana tukang beca? Silakan. Malam Selasa Bapak datang ke sini, tukang beca supir angkot ngaji malam-malam. Aku jadi masalah. Walaupun dia dalam keadaan ini kotor nggak jadi masalah, jangan dulu itu. Ini yang gimana? Orang baru tangga kita buat sangga satu tetangga kita buat sana, kemudian kita juga buat pemuda masjid. Alhamdulillah, kemudian kita buat juga mahasiswa. Kita kerjasama dengan pendidikan di kita tidak membuat asrama. Karena rumahnya punya masyarakat. Kita sewa ada yang 5 tahun, ada apa? Masyarakat juga punya pemasukan, kita juga bisa dakwah sama-sama. Di LP Sukamiskin, masuk ke rumah sakit. Ibu, rumah sakit Boromius, pasiennya siapa yang kerjasama dengan Departemen Pemberdayaan Umat DPM, kita adakan olahraga namanya Sehati, sehat, hati bersih. Jadi tiap pagi itu yang pakai pakaiannya yang kurang bahan itu ya, kita ceramah juga gitu. Yang pakaian kekurangan bahan, bagian dakwah intern, kemudian dakwah ekstern, kemudian KBIH, kelompok bimbingan ibadah haji. Itu di bawah Departemen Kemakmuran Masjid. Ya walaupun terus terang masih banyak yang harus kami sempurnakan, masih banyak. Kenapa tidak dibikin sendiri saja? Ingat, ini tamu Allah mau datang ke rumah Allah itu aja. Maka melayaninya dari siapa? Dari masjid naik ke masjid gitu saja. Jadi dari masjid ke masjid itu saja. Itu seperti itu. Memang idealnya udah aja berdiri sendiri. Departemen misalnya ke kelompok bimbingan haji udah. Kalau banyak itu satu tahun satu kali. Nah, gimana untuk penunjangnya? Nama saya Rukman Wijaya dari Pondok Gede. Tadi Ustadz sudah memberitahukan bahwa ada uang untuk memberikan modal kepada pengusaha kecil. Yang ingin saya tanyakan yaitu berapa impaknya begitu? Mungkin bisa menjadi acuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ngambil dana operasional, kita tidak ngambil dari itu. Jadi ketika dia mau lunasi mau apa, silakan. Ada yang tidak ada, kita nggak menentukan itu dari mana kita dana operasionalnya. Dana operasional itu yang ngurus itu dari mana uangnya, yaitu dari hak amil. Dari hak amil. Dari hak amil. Amil dari mana? Ya dari zakat tadi. Ya udah, ada yang belum pernah itu. Apakah uang yang digulirkan itu uang zakat? Yang digulirkan adalah uang produktif. Uang produktif. Gimana uang produktif? Yaitu ada. Jadi boleh diambilkan. Dana produktif, ada infak, ada zakat. Yang kita kelola adalah dana produktifnya. Itu. Yang sekarang aja mohon maaf, sekarang dana produktifnya sudah 300 juta ya nih Bang. Kalau saya misalnya depositokan, udah berapa tuh per bulan? Kalau di depositokan, tapi kan masih modal 50 juta. Saya mau beli beca, udah Bapak dalam waktu 10 bulan sudah punya beca. Jadi cicilan yang 2000 harusnya sewa, udah itu termasuk cicilan. Ternyata Pak, itu surat izin nggak bisa dibarukan itu. Surat izin Pak. Itu yang mahalnya itu bukan becanya, surat izinnya. Becanya surat izinnya Pak. Gitu ternyata. Ada yang per minggu, ada yang per bulan. Jadi ketika formulir diajukan, silakan Bapak mau mencicil berapa mingguan atau bulanan. Itu ada yang per minggu, ada yang per bulan. Itu silakan. Kita tidak ditentukan, silakan.
dalam waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Samsul Aswar dari Polri sama. Saya menarik tadi apa yang katakan Pak Ustadz tadi, yaitu mengenai pola ya, sistem. Sistem ini di tempat kami ada seksi-seksi ya, bagian-bagian. Nah, tadi Pak Ustadz tadi mengatakan adalah paling baik kalau sistem seksi-seksi itu semua bisa tahu. Jadi apa namanya tuh dikatakan di lingkungan kita itu jangan hanya satu departemen aja yang tahu. Artinya seksi itu hanya di satu tempat. Kalau bisa dia boleh, artinya berputar. Nah, ini ingin saya tanyakan yaitu kalau selama ini di tahun ini itu berapa lama pergantiannya, itu sistem itu berapa lama sirkulasinya Pak? Karena kalau bisa memang kami kalau bisa lebih tahu sistem itu sehingga nanti bisa kita terapkan. Sekolah kita selama ini sampai 5 tahun tidak ada perubahan, begitu saja. Nah, alangkah baiknya kalau memang bisa begitu kita adakan sirkulasi seperti apa yang Bapak katakan tadi. Itu satu. Yang kedua, saya ingin menanyakan lagi bagaimana cara memanage manajemen masjid kita supaya kegiatan itu tidak terputus-putus, artinya berkesinambungan. Ini pola ini memang harus kita terapkan. Kalau nggak nanti masjid kita itu sudah ya angkat-angkat ayam Pak ya. Sebentar nanti ada kemajuan, nanti sepi lagi. Jadi itu pola itu yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon maaf saya agak bukan yang terbaik, sistem yang kami anut bukan yang terbaik. Silakan, tergantung kepada organisasinya ya, tergantung kepada ma'hadnya, silakan, bukan yang terbaik. Itu seperti itu. Yang kami lakukan ini sistemnya kapan kita hidup ini berubah-ubah. Kalau seandainya kita masih pertahankan yang lama, sementara sekarang aja berubah, sudah tidak mungkin. Sudah tidak mungkin. Kita aja udah robah. Saya aja udah robah. Kalau kita masih memegang itu yang dulu, sementara kita minta perubahan, sudah tidak bisa. Maka gimana? Kondisional. Karena nanti Senin nih mau musyawarah luar biasa. Ini maksimal itu 1 tahun. 1 tahun. Terus gimana 1 tahun itu dapat program? Karena orang itu akan dilihat selama 100 hari bekerja, ketika itu maka dia dikatakan sukses dalam organisasi itu. Ketika A misalnya akan menjabat, ditentukan sukses atau tidaknya. Saya bilang kalau suami pergi kerja itu cium tangan, antar sama mata hilang sampai air mata baru kita masuk. Dan lagi kalau dia pulang cium tangan, lap keringatnya, buka sepatunya, katanya apa? Umi ngelunjak. Ya baik. Oh gitu ya. Ya. Pada acara berikutnya yaitu penjelasan mengenai Imaro dari Pak Ridwan. Nah, nanti kemungkinan kita akan duduk di sini sampai asar, kita asar berjamaah ya. Nah, tidak tertutup kemungkinan nanti juga ada diskusi. Silakan karena beliau yang lebih kompeten di masalah Imaro ini. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah. Dan perputaran untuk memegang Imaro masjid ini memang diubah-ubah dan bilang saya kebagian terus begitu. Seperti kita ketahui bersama bahwa Masjid Darut Tauhid ini bisa juga disebut dengan masjid sejuta umat, 1000 umat, karena Masjid Darut Tauhid dibangun atas dasar umat yang membangun. Inilah yang disebutkan dengan, kalau Bapak bisa lihat di depan ini SMM ya, Anda berada di
bawah tetesan, di atas tanah tetesan umat. Nah itu salah satu hal yang menjadikan Darut Tauhid sampai hari ini mungkin atas berkat pertolongan Allah. Hadirin rahimakumullah, sebenarnya kalau lebih jauh mengenai masjid, kita ketahui ada beberapa kriteria masjid. Salah satunya masjid yang dibangun ada yang bersifat pribadi, ada yang bersifat wakaf. Kebetulan sehingga visi kami di sini, kami nanti bisa dibawa oleh Bapak Ibu sekalian, dijadikan sentral aktivitas dan menjadikan solusi dari permasalahan yang ada di sekitar Masjid Darut Tauhid. Adapun misi adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ada di sekitar Masjid Darut Tauhid dan kepada jamaah yang datang dari manapun dengan mengutamakan sigma kepuasan. Ini visi dan misi daripada Masjid Darut Tauhid. Dan sampai hari ini kami beserta teman-teman berupaya untuk mengeksiskan keberadaan kegiatannya, karena kalau masalah-masalah yang bersifat ini ya, barang-barang ini ada sendiri yang menangani, sehingga kami menangani hanya bersifat untuk ruqyahnya. Pengurus ini sholat tahajud ini adalah keharusan. Ini yang pertama. Jadi jangan lupa, kalaulah kita mengharapkan orang lain, janganlah kita berharap pada orang lain. Sebuah kesuksesan bukanlah sesuatu yang besar, namun kesuksesan adalah dari hal-hal yang, karena ini sangat minim waktunya Bu ya, sehingga kami hanya bisa memberikan selayan pandang tentang Darut Tauhid, terutama dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sendiri pribadi mendapat satu informasi yang sangat berharga, di mana tadi telah mendengar dan sebetulnya pertanyaan saya sudah terjawab 99%, di mana tadi di mana akses dari Darut Tauhid ini dan strategi dakwah itu berbias kepada sebuah masyarakat yang pro. Juga kami timba di sini. Hanya beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Pertama tentang eksistensi santri di sini itu, kemudian metode atau sistem apa yang dipakai untuk santri di sini, gitu kan? Apa seperti di pesantren yang lain atau sistem paket gitu. Yang kedua, bagaimana merekrut remaja, gitu kan? Untuk memakmurkan masjid itu kemudian dimakmurkan remaja ya. Kemudian di sini saya lihat didominasi oleh remaja gitu. Sementara ya di kami terus terang aja ada beberapa remaja itu kayaknya dengan masjid agak alergi gitu. Kemudian juga ada sementara masjid tapi merasa eksklusif gitu, eksklusif dengan yang lain gitu kan. Bagaimana itu untuk menjembataninya gitu kan. Terus kemudian selain itu juga gitu kan. Koordinasi yang bagus ya, saya lihat ya dari beberapa departemen ya, koordinasi yang bagus di departemen sangat baik sekali ya, juga dengan beberapa institusi yang lain gitu kan. Kayaknya inilah yang dituntut oleh Allah sebagai keanugeraan muat barangkali gitu. Saya gimana itu untuk menarik pelajaran dari ini untuk menciptakan koordinasi yang sangat baik sekali. Yang tadi yang saya stresi itu adalah untuk merekrut remaja tadi. Saya kira begitu, terima kasih. Assalamualaikum. Saya tertarik dengan saya ingin tanyakan sedikit saja bagaimana cara yang paling praktis untuk memberikan tabligh kepada umat yang sifatnya heterogen dikaitkan dengan manajemen